luar biasa. Acara digeser dari jam 9 sampai jam 14. Kenapa? Tapi orangnya nggak bergeser. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan temanya memang hari ini adalah mencetak pemimpin yang handal. Tentunya banyak hal yang bisa ditularkan, disaringkan oleh Pak Maruli Gultom kepada kita semua. Karena kita tahu beliau adalah mantan rektor UKI, mantan ketua umum Ikatan Alumni UKI 2 periode dari tahun 2003 sampai 2009. Kemudian kita perlu tahu juga bahwa beliau adalah mantan the best CEO di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai komisaris utama dan direktur utama Astra, masalah Astra Agrolestari. Dan sampai sekarang pun seringkali dimanapun saya ada pertemuan bisnis, saya tanya siapa komisarisnya, ternyata Pak Maruli Gultom. Ini ada di beberapa tempat. Saya terakhir bikin laporan juga minggu lalu. Saya ada satu kegiatan dengan Provident Agro, pas ngobrol-ngobrol ternyata komisaris utamanya Pak Maruli Gultom. Jadi saya pikir dimanapun saya ada urusan, ternyata ada Pak Maruli Gultom juga. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan kesempatan ini akan sangat banyak manfaatnya, dan saya juga yakin ada begitu banyak ide yang ada di kepala Pak Maruli Gultom yang perlu kita tahu. Jadi harapkan 1 sampai 1,5 jam ke depan sebagian isi kepala dari Pak Maruli Gultom bisa pindah ke kepala kita. Ya. Permasalahan mencetak pemimpin, apakah pemimpin itu dicetak atau dilahirkan, saya kira itu masih suatu tanda tanya yang akan pengalaman saya dari 40 tahun bekerja di luar, saya nggak pernah mikirin gaji. Saya nggak pernah mikirin gaji saya. Sudah ada yang mikirin. Atasan saya pasti mikirin, perusahaan pasti mikirin. Jadi saya hanya mikirin kerja saya. Kalau tidak dipikirin, maka saya bekerja bukan untuk my job, tapi untuk gimana supaya gaji saya naik. Bagaimana supaya saya bisa naik jadi manajer. Saya bekerja bagaimana supaya saya jadi rektor. Saya jilat kiri, jilat kanan, jilat atas. Bukan lagi jobnya yang dilakukan. Di situ saya baru rasakan yang mungkin ya. Ini bebas masing-masing yang interpretasi. Tapi menurut saya, your job is Anda bekerja untuk pekerjaan itu, do it best yang Ibu bilang tadi. Itu Pak. Ya, bukan karena saya do it best supaya saya jadi manajer, supaya saya jadi direktur, bukan. This is my job, my responsibility. Bahwa efek lanjutnya nanti bosnya memang melihat, orang lain melihat, oh dia kerjanya bagus banget. Oh, dia ada deh kalau kita suatu saat butuh seorang manajer, dia ada tuh, nggak macam-macam, nggak apa namanya, nggak neko-neko. Memang di organisasi yang tidak sehat, bukan itu yang dilihat, oh dia good boy, tepuk aja. Ya. Be your job well, thank you ya. Tapi yang dipilih orang lain. Nothing to worry about mengenai leadership. Cuman ganjal-ganjalannya enggak. Kalau suaranya agak datar, ya mungkin agak ragu lah ya siapa. Tapi kan artinya welcome. Ini nggak ada, tidak dalam keadaan terpaksa. Apakah kan ada yang hadir sini juga ini? Apakah ibu bapak dalam keadaan terpaksa mengisi itu? Berapa? Sudah tahu ya Bapak dari dulu, kayaknya dari ketua alumni juga sulitnya berkomunikasi dengan yayasan, apalagi waktu jadi rektor. Kenapa nggak ambil kesempatan itu menggusur sekalian Pak? Termasuk pemimpin yang bagaimana itu kan yang bisa hadir bukan saja sebagai role model seperti yang Bu katakan, yang penuh karisma untuk jangan, tapi juga bagaimana mendekat dengan anak-anak, dengan mahasiswa-mahasiswa kita.
benar kata Bapak Auditor ya, ke depan setidaknya ada pengawalan lah kepada sukses story yang sudah 4 tahun, walaupun kemarin ada sedikit trouble mengganggu kita. Jadi apapun pemikiran saya kira karena keadaan kita adalah keadaan yang terbaik untuk saya. Ada dua memang, satu trouble kemarin, satu lagi katakanlah itu dinamika internal ini. Jadi dua lah yang mau kita pikirkan, dinamika internal harus diatasi dan trouble itu juga harus diatasi secara mulus. Tetapi ingatan besar saya adalah kepada sukses story yang 4 tahun ini. Selama 13 tahun saya ada di sini, berarti sudah 17 tahun. Kita sudah memiliki 4 tahun yang zaman golden atau perak namanya, yang harus dijaga oleh siapapun juga. Karena zaman-zaman seperti ini saya kira tidak ada itu dalam 13 tahun saya ada di sini. Jadi penghargaan selalu akan diarahkan, walaupun memang kita ini tidak sempat mengucapkan terima kasih atas kenaikan gaji yang karena kejauhan ke bawah gaji kita sehingga kita mungkin bisa lupa. Kita harus merasa bersalah memang tidak mengucapkan syukur kepada tokoh-tokoh kita. Demikian juga kepada Tuhan. Tetapi saya kira ke depan gaji kita akan bisa berubah seperti gaji universitas lain. Kalau saya pribadi, saya tak mengatakan bahwa saya menjadi sebagian atau salah satu dari generasi muda UKI yang akan tetap berjuang kebenaran ke masa yang akan datang. Terima kasih Bu Isa. Karena kami terus terang saya pribadi sebagai pegawai administrasi tidak mengerti statuta yang ada di yayasan, bahkan anggaran dasar segala macam itu nggak ngerti Pak. Jadi kalau ada begini berarti saya yakin yayasan pun akan bisa direformasi untuk kebaikan yayasan dan UKI. Biar walaupun saya udah pensiun nanti UKI masih tetap eksis, itu aja.